Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika untuk modul muai panjang logam dengan kode P3B. Percobaan P3B ini adalah yaitu menentukan koefisien muai panjang atau alfa 3 buah batang logam yang berbeda. Batang logam yang akan digunakan itu berupa batang berbentuk tabung berlubang dari bahan yang pertama adalah tembaga atau Cu, kemudian yang kedua adalah kuningan, dan yang ketiga adalah aluminium atau Al. Nah, kemudian selanjutnya akan menentukan berapa persen perbedaan antara hasil percobaan yang dilakukan nanti dengan teori yang diperoleh dari tabel. Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Kita lihat dari gambar ini. Yang pertama adalah satu set dudukan muai panjang dilengkapi dengan termistor atau detektor suhu dan insolator gabus. Jadi satu set dudukan adalah ini. Kemudian termistor adalah ini, yaitu alat untuk mendeteksi suhu. Kemudian insulator untuk menahan agar tidak panas. Kemudian dial gauge adalah untuk mengukur perubahan panjang, ini dial gauge-nya. Kemudian pegas penjepit termistor atau pengatur kedudukan. Nah, ini adalah penjepitnya ada di bagian tengah. Kemudian yang kedua adalah generator uap atau steam generator. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ada tabung yang nanti akan diisi air, kemudian akan dipanaskan dengan termostat dari sini. Nah, kemudian air ini sampai mendidih. Begitu mendidih akan keluar uap, dan uap nanti akan dialirkan ke batang logam. Kemudian yang ketiga adalah digital ohmmeter, yaitu alat untuk mengkonversi dari hambatan ke nilai temperatur. Jadi nanti alat ini itu akan mendeteksi dari hambatan yang ada pada batang panas ini, kemudian dikonversi ke nilai temperatur. Kemudian yang keempat adalah pipa uap dan bak penampung air atau uap air. Jadi pipa uapnya nggak tergambar di sini, dari sini nanti terhubung ke pipa logamnya. Kemudian penampung air karena di bagian ujung nanti akan keluar uap air dan akan menetes air. Nah, ini supaya tidak mengenai meja, maka ini perlu diberikan penampung air. Nah, setup peralatannya seperti pada gambar berikut. Jadi ini batang logam dipasang pada dudukannya. Kemudian pada ujungnya ini itu dipasang dial gauge. Dial gauge ada dua macam. Ini yang terpasang adalah dial gauge yang bukan analog tapi digital. Kemudian ini ada steam generator. Nah, steam uap ini itu akan mengalirkan uap air nanti setelah dipanaskan dan mendidih. Uap air akan mengalir pada pipa. Kemudian pipa ini akan diteruskan ke batang logam. Nah, karena batang logam dialiri uap air pada bagian dalamnya, maka akan bertambah panas sehingga akan mengembang. Nah, dua ujung ring ini, yang satu dipasang pada tempat yang tetap, kemudian ujung ring yang satunya itu menempel pada dial gauge. Jadi ketika uap air panas mengalir di dalam batang logam, maka bertambah panjang logam dan mendesak dial gauge sehingga bisa terukur berapa perubahan panjangnya. Nah, kemudian dari ohmmeter ini itu nanti akan mengkonversi nilai hambatan yang terukur itu diubah ke temperatur. Jadi temperatur sebelum dialiri uap air ini berapa? Itu temperatur mula-mula. Kemudian setelah dialiri uap air, kemudian diukur lagi berapa nilai hambatannya, dan akhirnya nanti dikonversi ke temperatur dan kita tahu berapa suhu mula-mula dan suhu akhir. Nah, tabel konversi termistor ini adalah nilai hambatan yang terukur, kemudian ini dikonversi ke nilai temperatur. Jadi misalnya pada suhu awal itu menunjukkan nilai 100 ohm atau 100.000 ohm, maka
berarti temperatur pada saat itu adalah 25 derajat Celcius. Misalnya pada termistor hambatan itu terukur 5,936 ohm, maka temperatur pada saat itu berarti 98 dan seterusnya. Ya. Nah, ini tabel yang menggambarkan hubungan antara nilai hambatan dengan temperatur. Teori berikut. Benda padat atau logam jika dipanaskan akan mengalami pemuaian. Untuk benda berbentuk balok, jika dipanaskan, maka akan mengalami pemuaian ke arah panjang, ke arah lebar, dan tebal. Nah, dalam percobaan yang akan dilakukan ini, itu digunakan batang logam pejal atau berlubang. Kemudian akan ditentukan koefisien muai panjangnya. Nah, dalam percobaan yang kita lakukan, kita pilih jenis logam yang berlubang untuk dialiri uap air di dalamnya. Nah, jika panjang batang pada suhu T1 derajat Celcius dan T2 derajat Celcius masing-masing adalah temperatur awal dan temperatur akhir, kemudian LT1 dan LT2 adalah panjang dari batang logam pada saat T1 adalah LT1, kemudian pada saat temperaturnya naik T2 panjangnya adalah LT2, maka relasi dari kedua panjang sebelum dan sesudah dipanaskan seperti pada persamaan 1, yaitu LT2 sama dengan LT1 kali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Di mana LT2 tadi panjang pada saat temperatur T2 setelah dipanaskan, LT1 adalah panjang batang pada suhu T1 sebelum dipanaskan, kemudian alfa adalah koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T adalah perbedaan suhu atau temperatur T2 dengan T1. Jadi T2 setelah dipanaskan dan T1 sebelum dipanaskan. Nah, dari persamaan 1 tadi, LT2 sama dengan LT1 dalam kurung 1 plus alfa delta T dapat juga dituliskan menjadi seperti ini. Kalau ini kita kalikan ke dalam, itu menjadi LT1 ditambah LT1 alfa delta T. Kalau kita bawa ke ruas kiri, maka LT2 dikurangi LT1 itu menjadi delta L. Nah, maka persamaannya menjadi delta L sama dengan alfa kali LT1 kali delta T. Atau kalau kita tarik nilai alfanya saja, maka alfa sama dengan delta L dibagi dengan LT1 kali delta T, persamaan 2. Di mana LT1 adalah panjang mula-mula atau panjang sebelum dipanaskan, kemudian delta T adalah perubahan temperatur, yaitu selisih temperatur sesudah dan sebelum dipanaskan. Kemudian delta L adalah perubahan panjang pada batang logam, yaitu selisih antara panjang setelah dipanaskan dengan panjang mula-mula. Nah, delta L inilah yang bisa kita ukur menggunakan alat ukur tadi yang dinamakan dial gauge. Nah, jika dialirkan uap air dari steam generator ke dalam batang logam yang berlubang tadi, maka batang akan bertambah panjang dan akan mendesak dial gauge sehingga dapat diukur berapa pertambahan panjang dari batang atau delta L-nya. Nah, temperatur awal dan akhir dapat diukur secara langsung atau dapat menggunakan termistor yang nanti telah dihubungkan dengan ohmmeter. Nah, nilai hambatan ini akan dikonversi ke nilai suhu atau nilai temperatur. Jalannya percobaan. Secara garis besar, jalan percobaan dilakukan berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, ukur panjang batang logam yang digunakan, yaitu dengan mengukur jarak antar dua ring pada batang logam sebagai nilai LT1 atau panjang mula-mula. Kemudian yang kedua, pasang batang logam pada dudukannya, jadi dipasang pada tempat yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, isi tabung steam generator uap dengan air dan hubungkan pipa keluar uap ke ujung batang logam. Jadi ini sebelum dipanaskan, tabung atau steam generatornya diisi air, kemudian pipanya dihubungkan baru dipanaskan. Jadi atur dial gauge pada posisi skala 0. Jadi setelah dipasang sebelum dipanaskan, untuk memudahkan mengukur perubahan panjang, maka posisi dial gauge diatur menjadi 0, yaitu dengan cara memutar bagian penutupnya.
Yang kelima, ukur suhu awal batang dengan melalui termometer digital atau T1. Jadi untuk memudahkan dalam pelaksanaan praktikum supaya lebih sederhana, maka praktikum yang kita lakukan ini nanti tidak menggunakan termistor, tetapi kita menggunakan termometer digital secara langsung, baik sebelum dan sesudah percobaan. Nah, sehingga kita tidak perlu konversi lagi. Kemudian yang keenam, nyalakan generator uap sampai keluar uap air. Uap air ini akan melewati bagian dalam batang. Air atau uap air mengalir, nah kemudian menuju ke bak penampung di ujung yang lain. Yang ketujuh, catat suhu uap air yang keluar dari ujung batang dengan melihat nilai yang terbaca pada termometer digital, yaitu sebagai nilai T2. Kemudian yang kedelapan, catat posisi jarum pada dial gauge saat posisi jarum telah stabil. Jadi ketika sudah mulai naik, dibiarkan beberapa saat sampai jarum pada dial gauge menunjukkan nilai maksimum dan tidak berubah. Nilai ini adalah nilai perubahan panjang atau delta L dari batang logam yang kita ukur. Nah, kemudian setelah kita lakukan langkah 1 sampai 8, setelah selesai, maka kita ulangi lagi langkah 1 sampai 8 untuk batang logam yang lain. Nah, seperti tadi telah dijelaskan sebelumnya, dalam urutan langkah yang harus kita lakukan, kita menyederhanakan untuk percobaan ini, tidak mengukur dengan menggunakan hambatan atau termostat, tetapi kita cukup menggunakan termometer digital secara langsung. Jadi setup peralatannya kita sederhanakan seperti gambar berikut. Ini steam generator, kemudian dihubungkan dengan pipa menuju ke batang logam yang sudah dipasang pada dudukannya. Kemudian di ujungnya ini kita menggunakan dial gauge. Dial gauge yang kita gunakan adalah dial gauge yang analog, yang menggunakan jarum. Kemudian termometer digital ini sensor ujungnya dimasukkan ke dalam ujung pipa. Nah, kemudian sebelum steam generator, steam uap ini kita panaskan, kita ukur dulu berapa suhunya. Dengan termometer digital langsung menunjukkan nilai dari T1. Kemudian kita panaskan dengan menaikkan tegangan. Nah, kemudian setelah kita biarkan beberapa saat sampai mendidih air dan akan keluar uap, uap akan menuju ke pipa ini, kemudian mendorong logam ini akan bertambah panjang, ujungnya ini akan mendesak ke stopper pada dial gauge, maka dial gauge akan berputar menunjukkan nilai perubahan panjang. Nah, kemudian pada saat uap air sudah keluar dari ujung sebelah kiri, maka kita lihat berapa suhu termometer pada termometer digital, itu nilai dari T2. Nah, sehingga delta T-nya adalah T2 ketika sudah keluar uap air dikurangi dengan T1 temperatur mula-mula sebelum steam dipanaskan, itu sama dengan delta T. LT1 adalah panjang batang mula-mula kita ukur dengan alat meter meter biasa, kemudian meter gulung ya. Kemudian delta L adalah nilai yang terbaca pada dial gauge. Nah, sehingga dari persamaan ini kita akan bisa menghitung koefisien mau panjang atau alfa dari batang logam yang ada di sini. Nah, setelah selesai tinggal diganti dengan yang kedua. Kalau yang terpasang ini adalah tembaga, kemudian kita ganti dengan aluminium, kemudian kita ganti dengan batang yang lain dengan cara yang sama, maka kita akan menghitung alfa dari 3 macam logam ini. Dari percobaan yang sudah dilakukan akan diperoleh hasil-hasil seperti pada tabel ini. Yang pertama, untuk batang aluminium panjang mula-mula kita ukur 350 mili. Nah, karena kita mengukur tunggal untuk semua besaran yang ada, maka ketidakpastian dari panjang ini sama dengan 20% NST. Karena kita menggunakan mistar, maka NST-nya 1 mm, ketidakpastian atau plus minusnya adalah 20% kali 1 mili, jadi 0,2. Sehingga kita tuliskan hasilnya 350 plus minus 0,2 mili.
Nah, batang kuningan juga kita ukur panjangnya sama ternyata 350 plus minus 0,2 mili. Kemudian tembaga juga sama 350 plus minus 0,2 mm. Ini adalah panjang mula-mula atau LT1. Kemudian sebelum dipanaskan steam generator, maka kita ukur temperaturnya, diperoleh hasil pada termometer digital. Ini sebesar 24 derajat Celcius untuk semua logam. Nah, karena kita menggunakan termometer digital dengan NST 0,1 derajat Celcius, maka ketidakpastiannya diambil 20% dari 0,1 derajat Celcius, jadi menjadi 0,02 derajat Celcius. Sehingga hasil T1-nya untuk ketiga logam ini sama, yaitu 24 plus minus 0,02 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah dipanaskan, dialirkan uap air ke dalam batang logam, kemudian dial gauge akan bergerak dan menuju ke nilai yang sudah stabil. Nah, dari hasil percobaan diperoleh untuk logam aluminium, maka dial gauge menunjukkan nilai 0,62 mm. Nah, karena dial gauge itu NST atau ketelitiannya adalah 0,01 mm atau sama dengan mikrometer scope, maka ketidakpastiannya diambil 20% dari 0,01 mm jadi 0,002 mm. Nah, kemudian kalau untuk kuningan itu ternyata pertambahan panjangnya atau delta L-nya sebesar 0,53 plus minus 0,002 mm sama. Kemudian tembaga perubahan panjang delta L-nya 0,46 plus minus 0,002 mm. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran dial gauge perubahan panjang masing-masing batang. Nah, kemudian setelah diukur uap air yang keluar dari ujung batang, itu dengan menggunakan termometer digital juga, itu diperoleh dengan hasil 92 derajat Celcius, karena NST dari termometer digital adalah 0,1 derajat Celcius, maka ketidakpastiannya diambil 20%-nya menjadi 0,02 derajat Celcius. Nah, untuk ketiga jenis logam ini, itu suhu akhir dari steam generatornya sama, yaitu sebesar 92 plus minus 0,02 derajat Celcius. Nah, kemudian dari data-data yang ada ini, nanti saudara menghitung berapa koefisien muai panjang alfa untuk aluminium, untuk kuningan, untuk tembaga dari nilai yang sudah terukur. Delta L ini dari hasil pengukuran dial gauge. LT1 adalah panjang mula-mula, itu sama dengan ini. Kemudian delta T adalah selisih temperatur ketika dipanaskan dan sebelumnya. Nah, kemudian dari hasil ini akan diperoleh alfa. Nah, alfa yang kita peroleh untuk aluminium, kuningan, dan tembaga nanti kita bandingkan dengan nilai teori dari tabel. Jadi kalau nilai teori untuk aluminium, itu nilai alfa adalah 23 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kalau kuningan, itu 19 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kalau tembaga, 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, ini adalah nilai teori. Kemudian dari percobaan Anda hitung masing-masing dan dihitung berapa persen kesalahan untuk logam aluminium, kuningan, dan tembaga. Berapa persen perbedaannya. Itu nanti harus Anda hitung masing-masing dalam laporan. Nah, berikutnya adalah tugas laporan praktikum yang harus Anda buat. Ada dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A adalah soal tugas yang Anda kerjakan tanpa perlu data praktikum. Apa saja pertanyaan bagian A? Yang pertama adalah apa yang dimaksud koefisien muai panjang. Selanjutnya, tuliskan satuannya atau satuan dari koefisien muai panjang. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa gamma itu koefisien muai ruang sama dengan 3 alfa. Alfa adalah koefisien muai panjang. Atau beta sama dengan 2 alfa. Beta adalah koefisien muai luas.
alfa adalah koefisien muai panjang. Nah, ini Anda buktikan bahwa gamma sama dengan 3 alfa dan beta sama dengan 2 alfa. Yang ketiga, apakah semua benda akan bertambah panjang jika dipanaskan? Jelaskan. Berikan sebuah contoh jika menurut Anda ada benda yang justru menyusut jika dipanaskan. Jelaskan. Tugas laporan praktikum bagian B adalah pertanyaan yang memerlukan data praktikum yang sudah kita peroleh dalam praktikum sebelumnya. Yang pertama, hitung pertambahan panjang untuk masing-masing batang logam. Itu dilihat dari nilai dial gauge tadi. Ya. Kemudian untuk tembaga, kuningan, aluminium berapa. Yang kedua, hitung koefisien muai panjang untuk masing-masing batang logam. Jadi alfa untuk aluminium, kemudian alfa untuk kuningan, kemudian alfa untuk tembaga berapa. Kemudian hitung pula nilai ketidakpastiannya. Ketidakpastian adalah nilai kesalahan dari pengukuran dan perhitungan yang kita lakukan untuk masing-masing logam. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk bagian pertanyaan ini. Nomor 3. Bandingkan hasil yang diperoleh dengan harga yang tertera dalam tabel. Jadi artinya dari hasil percobaan yang kita lakukan, kita bandingkan dengan nilai teoritis dalam tabel, nanti hitung persentase perbedaan untuk masing-masing logam yang telah diperoleh dalam praktikum. Kemudian yang keempat, tuliskan hasilnya serta analisa jika diperoleh perbedaan hasil dengan harga dari tabel yang ada di modul. Ini tertulis untuk tembaga 17 kali 10 4 minus 6 per derajat Celcius, kuningan 19 kali 10 4 min 6 per derajat Celcius, dan aluminium 23 kali 10 4 min 6 per derajat Celcius. Yang terakhir, yang kelima, berikan kesimpulan dan saran dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, berikut akan dijelaskan bagaimana kita menghitung ketidakpastian dari perhitungan yang sudah kita peroleh dalam praktikum. Ini sebagai contoh saja, untuk aluminium misalnya, itu diperoleh dari data-data yang ada di depan, itu LT1 plus minus delta LT1 sama dengan 350 plus minus 0,2. Ini panjang mula-mula. Delta L plus minus delta dari delta L itu adalah perubahan panjang terukur pada dial gauge, diperoleh 0,62 plus minus 0,002 mm. T2 plus minus delta T2 itu temperatur setelah dipanaskan 92 plus minus 0,02 derajat Celcius. Kemudian T1 plus minus delta T1 adalah temperatur mula-mula, yaitu sebesar 24 plus minus 0,02 derajat Celcius. Sehingga delta T itu sama dengan selisih 92 dikurangi 24 ketemunya 68. Nah, delta dari delta T atau ketidakpastian dari delta T adalah ketidakpastian saat mengukur T2 ditambah dengan ketidakpastian saat mengukur T1. Nah, sehingga delta dari delta T perubahan temperatur ini sama dengan 0,02 ditambah 0,02, jadi 0,04 derajat Celcius. Nah, dari data-data ini kita nanti masukkan ke persamaan ini akan diperoleh alfa untuk aluminium. Delta L-nya dari sini masuk ke sini, kemudian LT1 dari sini masuk ke sini, delta T-nya dari nilai ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menentukan delta alfanya. Karena kalau Anda masukkan ini, itu baru ketemu alfa saja. Nah, delta alfanya ini harus kita turunkan terhadap variabel. Variabel yang kita ukur ada 3. Variabel ketika mengukur panjang mula-mula, variabel ketika mengamati perubahan panjang, kemudian menghitung perubahan temperatur. Nah, karena ada 3 variabel, maka delta alfa itu sebesar do alfa per do L1 kali delta L1 ditambah do alfa per do delta T dikalikan delta dari delta T ditambah do alfa per do delta L kali delta dari delta L. Nah, ini kalau untuk mengingat silahkan dilihat dari modul praktikumnya. Ya, karena semua besaran diukur tunggal, maka persamaan yang kita pakai mutlak, ya, do alfa per do L1
LT1 dan seterusnya. Nah, tugas Anda adalah menghitung ini berapa. Ya, karena delta LT1 kan sudah ada ini, delta LT1 sudah ada. Delta dari delta T sudah ada dari sini. Delta dari delta L itu sudah ada dari sini. Ya, nilainya sudah ada, tinggal masukkan. Nah, kita harus menghitung diferensial parsial alfa terhadap ketiga variabel, LT1, delta T, dan delta L. Nah, nanti Anda hitung menurut diferensial parsial, maka do alfa per do LT1 ketemunya min delta L per LT1 kuadrat kali delta T. Kemudian do alfa per do delta L sama dengan seper LT1 delta T. Kemudian do alfa per do delta T sama dengan minus delta L per LT1 kali delta T kuadrat. Nah, itu adalah nilai dari diferensial parsial. Ini terhadap delta T yang ini. Yang ini terhadap delta L berarti yang ini. Kemudian yang do alfa per do LT1 yang ini. Itu persamaannya ini. Nah, nilai ini Anda hitung dulu. Berapa nilai-nilai masing-masing ini dari data yang ada. Kemudian dimasukkan ke sini. Ketemu delta alfa berapa. Hasil akhirnya dituliskan alfa plus minus delta alfa. Nanti ketemu berapa. Kesimpulan dari percobaan P3 ini, yang pertama nanti tabelkan hasilnya. Ya, ini terkait dengan pertanyaan bagian B nomor 4. Yaitu bahan untuk aluminium, kuningan, tembaga. Nilai teorinya ini ada. Kemudian dari hasil percobaan tadi Anda hitung. Nah, masing-masing koefisien muai panjang ini Anda hitung persen perbedaan. Cara menghitung persen perbedaan masing-masing, yaitu menggunakan persamaan ini. Persen kesalahan adalah nilai teori. Ini dibagi dengan nilai eksperimen ini, dibagi dengan nilai teori ini, dikalikan 100%. Nanti ketemu berapa persen. Demikian juga untuk kuningan dan tembaga dengan cara yang sama, berapa persen perbedaan. Nah, dari perhitungan yang Anda sudah lakukan, nanti logam mana yang hasilnya terbaik. Nah, terbaik artinya persen perbedaan antara nilai percobaan dengan teori yang paling kecil. Nah, kemudian yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya perbedaan tadi, baik perbedaan persen kecil maupun besar. Nah, itu analisa dalam kesimpulan Anda. Itu saya kira gambaran garis besar dari laporan percobaan yang harus Anda buat untuk percobaan P3B. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Terima kasih.